Berita pertama, Timnas Indonesia gugur di Piala Asia tahun 2023. Erick Thohir bicara soal nasib Sintayong. Perjalanan tim nasional Indonesia telah berakhir di Piala Asia tahun 2023. Usai kalah dari Australia di babak 16 besar, kini banyak yang penasaran bagaimana nasib pelatih Sintayong ke depannya. Dan sebagai informasi, Sintayong masih terikat hingga 30 Juni tahun 2024 mendatang. Seiring perjalanannya, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia cetak sejarah dengan menembus 16 besar Piala Asia tahun 2023. Alhasil gabungan dari pecinta sepak bola tanah air yang meminta kontrak Sintayong diperpanjang. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan kalau perpanjangan kontrak Sintayong kemungkinan akan terjadi jika timnas U23 bisa mencapai target yang ditetapkan pada Piala Asia U23, di mana dia berharap Sintayong bisa membawa skuad Garuda Muda lolos dari fase grup. Menarik untuk dinanti perjuangan Sintayong membawa timnas U23 lolos fase grup Piala Asia U23 2024. Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, dipulangkan Australia dari Piala Asia, Erick Thohir tetap uji permainan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Australia di babak 16 besar Piala Asia. Timnas Indonesia sejatinya tampil cukup ciamik terutama di babak pertama. Namun disayangkan finishing yang buruk membuat skuad Garuda tak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang dibuat. Erick Thohir yang menyaksikan langsung di Qatar pertandingan timnas Indonesia memberikan apresiasinya atas semangat juang para pemain. Ia juga mengatakan tim besutan Sintayong telah menampilkan performa yang sangat ciamik. Semua sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Erick dalam Instagramnya. Semangat luar biasa, tampil lepas dan bermain tanpa rasa takut, tetap semangat Garuda, sambung Erick. Kekalahan ini sekaligus membuat timnas Indonesia harus tersingkir dari Piala Asia tahun 2023. Walaupun hasil yang didapat kurang baik, namun perjuangan Marcelino Ferdinand CE sangat layak diapresiasi. Pasalnya timnas Indonesia telah mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya skuad Garuda berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia selama keikutsertaannya di ajang tersebut. Berita ketiga, puji penampilan timnas Indonesia. Sintayong tegaskan performa kami tidak kalah dari Australia. Sintayong memuji penampilan skuadnya meski kalah dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu malam kemarin. Pasalnya, Sintayong menilai dari segi performa penampilan timnas Indonesia tak kalah jauh dari permainan Australia. Sintayong mengatakan penampilan ciamik timnas Indonesia tak lepas dari anak asuhnya yang telah taat menuruti instruksinya. Namun ia juga sadar bahwa skuad Garuda masih memiliki kekurangan dalam segi pengalaman. Dan sebagai informasi, timnas Indonesia bermain cukup bagus saat menghadapi juara Piala Asia tahun 2015 itu. Dengan beberapa kali membongkar pertahanan lawan, tercatat timnas Indonesia menguasai bola sebanyak 48% dan 5 percobaan, 1 diantaranya tepat sasaran. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan timnas sekarang? Coba beri komentar kalian di bawah video ini ya. Berita keempat, timnas Indonesia banjir pujian meski kalah dari Australia di 16 besar Piala Asia. Pujian ramai diterima timnas Indonesia setelah kalah dari Australia di 16 besar Piala Asia tahun 2023. Apresiasi diterima timnas Indonesia dari pencinta sepak bola tanah air di media sosial yang takjub kepada perjuangan skuad Garuda di ajang 4 tahunan ini. Dihadapkan dengan Australia, skuad asuhan Sintayong sama sekali tak gentar. Mereka berani meladeni Australia lewat permainan terbuka. Alhasil timnas Indonesia mencetak beberapa peluang terlebih di babak pertama.
Namun Australia memanfaatkan kelengahan di pertahanan timnas Indonesia lewat serangan yang efektif dengan sukses mencetak gol dalam setiap peluang matangnya. Meski kalah, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat apresiasi karena telah mencetak sejarah yakni lolos ke fase gugur Piala Asia. Terima kasih perjuangannya hingga fase gugur Piala Asia. Tegakkan kepala. Kalian sudah mencetak sejarah untuk Indonesia, tulis akun Kali Indo Supporter. Berita kelima, Shin Tae-yong mengaku nyaman bersama timnas Indonesia, efek dukungan hebat supporter. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan sudah terlanjur nyaman bersama timnas Indonesia karena dukungan besar dari supporter. Pelatih asal Korea itu kontraknya akan habis pada Juni tahun 2024. Bersama skuad Garuda, Shin Tae-yong mengatakan, timnas Indonesia memang punya basis supporter yang cukup besar. Hal itu pun membuatnya mendapatkan dukungan dari mereka sampai saat ini. Kalau bekerja di Indonesia, karena adanya dukungan dari para fans, saya merasa lebih nyaman, kata Shin Tae-yong. Ia juga mengatakan, saat ini tim asuhannya terus mengalami kemajuan yang bagus. Dia nilai itu tidak terlepas dari kerja keras setiap pemain timnas Indonesia. Ia sangat berterima kasih mendapatkan dukungan sampai saat ini. Bersama timnas Indonesia, dia nilai itu membuatnya memberikan kontribusi terbaik untuk timnya. Jadi saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan para penggemar Indonesia selama ini, kata Shin Tae-yong.